Halo adik-adik, balik lagi sama Kak Vira. Hari ini kakak mau bacain buku cerita untuk adik-adik sekalian. Berjudul Tiga Rumah Ajaib, karya Wong Chew-wee. Yuk kita simak bareng-bareng. Pada suatu masa, di sebuah negeri, hiduplah seorang kakek yang cerdik cendekia. Ia mendiami rumah di tepi sungai bersama ketiga putrinya. Kakek ini menguasai ilmu sihir. Akan tetapi, ia menyembunyikannya dari semua orang, termasuk putri-putrinya. Sehingga suatu hari ia mengumpulkan mereka dan berkata, "Anak-anak, waktuku di dunia tinggal sebentar lagi. Tiba saatnya aku membagikan harta warisan. Manfaatkan dengan baik agar kalian dapat hidup dengan tentram." Pesannya, warisanku berupa 3 rumah ajaib. Rumah pertama terus-menerus menghasilkan makanan. Takkan habis meskipun kalian lahap sebanyak-banyaknya. Rumah kedua selalu terisi emas. Takkan habis meskipun kalian membelanjakannya sebanyak-banyaknya. Yang terakhir adalah rumah penuh buku. Di rumah itu, kalian selalu menemukan buku baru yang belum pernah kalian baca. "Ayah, aku mau rumah penghasil makanan," seru putri pertama, "supaya aku tidak mati kelaparan." "Berikan padaku rumah yang penuh emas," putri kedua merajuk, "supaya aku bisa membeli pakaian dan perhiasan yang aku mau." Kakek itu pun menoleh ke putri bungsu, kesayangannya. "Nak, hanya rumah buku yang tersisa untukmu. Tapi, percayalah, rumah inilah yang terbaik di antara semuanya." "Ayah, kamu adalah seorang cerdik cendekia. Tentu, aku akan percaya padamu. Akan kujaga rumah buku sebaik mungkin." Tak lama kemudian, sang kakek pun meninggal. Putri pertama menempati rumah penghasil makanan. Semua kebutuhan perutnya tersedia secara cuma-cuma. Pekerjaan gadis itu hanyalah makan, makan, dan makan saja. Tubuhnya makin gendut, sampai-sampai ia tak bisa keluar dari pintu rumahnya sendiri. Sedangkan putri kedua tinggal di rumah yang penuh emas. Tanpa harus bekerja keras, ia bisa membeli semua barang yang diinginkannya. Ia terus-menerus membelanjakan emasnya hingga rumah itu penuh sesak dan gak bisa lagi ditinggali. Sementara itu, putri bungsu menghabiskan hari-harinya dengan membaca. Bertambahlah ilmunya dan jadilah ia seorang yang cerdik cendekia. Dengan ilmu yang dimilikinya, ia menolong orang lain sekaligus bekerja. Orang-orang memberinya upah yang cukup untuk membeli makanan dan apapun yang ia butuhkan. Kendati punya uang, ia dapat berhemat karena mempelajari berbagai keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, menjahit, dan membuat barang-barang sendiri. Kabar tentang kepakarannya pun tersiar hingga ke seluruh negeri. Orang-orang berduyun-duyun datang kepadanya, termasuk kedua kakaknya yang tadi. Ia tak pernah pelit ilmu. Justru sangat senang jika orang-orang mau belajar darinya, sehingga ia menjadi bijaksana. Orang-orang akhirnya bermukim di sekitar rumah buku. Si bungsu dengan senang hati membuka pintu rumahnya.
untuk warga sekitar. Ia mengisi hari-harinya dengan mengajar dan menyumbangkan buku. Ajaibnya, rumah itu tak pernah kehabisan buku baru. Warga pun menyematkan gelar perempuan cendekia untuknya. Mendengar julukan ini, si bungsu terkenang akan mendiang ayahnya dan berkata, "Ayah, sungguh kamu telah memberikan rumah terbaikmu. Jika suatu saat kamu menjumpai rumah dengan penuh banyak buku, dengan perempuan yang asyik membaca buku di dalamnya, mungkin saja itu adalah rumah perempuan cendekia. Rumah ajaib yang selalu penuh dengan buku." Nah, begitu adik-adik cerita tentang 3 rumah ajaib. Nah, cerita dan nilai yang kita bisa ambil dari buku ini adalah, jika nih misalnya adik-adik punya banyak makanan seperti putri pertama, nah adik-adik harus bisa membagikannya dengan orang-orang lain dan orang yang membutuhkan. Jika adik seperti putri kedua misalnya, jika adik-adik punya banyak kekayaan, maka adik-adik juga harus mau berbagi dengan orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Jadi, adik-adik bisa menjadi seperti putri ketiga, yaitu orang yang banyak disukai oleh banyak orang dan tidak pelit untuk membagi ilmunya kepada orang-orang dan juga apapun yang ia punya. Semoga adik-adik bisa seperti menjadi putri ketiga. Nah, gimana adik-adik? Jika adik-adik suka dengan ceritanya, jangan lupa like dan komen di bawah ya. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Bye-bye.